Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pengguna bahasa, bertemu lagi dengan Bu Ike di situasi yang berbeda ya tentunya. Hari ini saya tidak akan memberikan, dibilang memberikan pembelajaran sih juga tidak. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari kalian yang kemarin chat ke saya. Kemudian ini berkaitan dengan modul yang kemarin saya sudah berikan kepada kalian, modul tentang puisi, cipta dan baca puisi. Di situ ada beberapa pertanyaan, menimbulkan mungkin beberapa pertanyaan karena memang untuk puisi, khususnya mendemonstrasikan puisi, itu merupakan keterampilan berbicara. Jadi kalian tentu kurang paham jika hanya membaca modul yang saya berikan. Untuk itu saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang mendemonstrasikan puisi. Nah, untuk mendemonstrasikan puisi sendiri itu kita perlu mengenal tentang deklamasi dan membaca indah. Seperti yang ada dalam modul, deklamasi yang saya maksud adalah deklamasi untuk membaca teks non-fiksi. Jadi kalau kita membaca seperti pengumuman, undang-undang, itu kita menggunakan membaca deklamasi. Tapi menurut KBBI, deklamasi itu ya sebenarnya membaca indah. Oke, kalau kita bedakan dulu ya. Untuk membaca deklamasi, teks non-fiksi, kita membaca dengan nada yang standar gitu ya. Tidak ada feel di dalamnya. Contohnya, ketika kita membaca Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita baca dengan suara yang berbeda, lebih ngebas, lebih ya agak berat di bagian bawah, di bagian leher. Nah, itu deklamasi untuk semacam itulah, untuk mendeklamasikan teks non-fiksi. Sama seperti kita membacakan pengumuman juga. Ketika kita membacakan pengumuman juga kan menggunakan teks deklamasi juga. Nah, bedanya dengan deklamasi untuk yang teks fiksi atau kita menyebutnya dengan membaca indah. Membaca dengan indah. Di situ memasukkan unsur rasa dan suasana. Ada nada, rasa, dan suasana. Contohnya, ketika kita membacakan prosa, ketika kita membacakan puisi, itu akan berbeda ketika kita membacakan teks undang-undang seperti yang tadi. Nah, contohnya di sini ada teks tentang cangkir yang cantik. Saya akan berikan contoh gitu ya. Coba perhatikan. Cangkir yang cantik. Sepasang kakek nenek pergi berbelanja di sebuah toko souvenir untuk mencari hadiah buat cucu mereka. Kemudian mata mereka tertuju kepada sebuah cangkir yang cantik. "Lihat cangkir itu," kata si nenek kepada suaminya. "Oh, kau benar. Inilah cangkir tercantik yang pernah aku lihat," ujar si kakek. Nah, ketika saya membacakan kalimat langsung yang ada dalam tanda petik, itu akan memberikan nuansa berbeda seperti kita sedang berujar. Nah, itu untuk membaca prosa ya, sama seperti kita membaca juga teks drama. Nah, beda lagi dengan membaca puisi.
membaca indah puisi. Contohnya di sini ada Sajadah Panjang. Ini karya penyair Taufik Ismail. Sudah dinyanyikan oleh Bimbo, kemudian dimusikalisasi kembali oleh grup band Noah kalau nggak salah ya. Itu sudah saya berikan contohnya, ada di modul, ada di e-modul kalian yang sudah kalian unggah, yang sudah kalian unduh. Nah, kita coba lihat di sini. Kalian bisa memberikan tanda jeda pendek atau jeda panjang, disesuaikan dengan berapa lama durasi yang diperlukan. Kalian bisa belajar dari musikalisasinya. Kenapa saya lampirkan di situ contoh musikalisasi dari Noah? Karena untuk memberikan kalian pembelajaran tentang bagaimana memberikan jeda. Misalkan pada lirik ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan. Nah, ada sajadah, itu kita bisa baca penjedaannya di bagian itu, kemudian dilanjutkan penjedaan ke berikutnya. Jadi bisa kita baca ada sajadah panjang terbentang dari kaki buaya sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Sampai ke tepi kuburan hamba bila mati, dan seterusnya. Kalian bisa menyimak lagi musikalisasi dari Sajadah Panjang dan kalian lihat penjedaannya. Kalian bisa belajar untuk membaca indah dari musikalisasi, atau kita balik. Setelah kita menulis puisi, kemudian kita beri jeda, baru kita musikalisasikan. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa.